Virus COVID-19 menyerang tanpa memandang strata sosial. Semua kalangan tidak ada yang kebal dari virus ini. Oleh karenanya, para korban berpesan selama wabah ini belum hilang dari muka bumi, kita semua tidak boleh menyepelekan virus corona. Negeri kita dan hampir sekujur negara di bumi ini sedang berperang melawan corona. Setiap hari berita duka menghampiri kita. Virus ganas ini merenggut begitu banyak nyawa manusia, tidak terkecuali di negeri kita, Indonesia. Tapi di antara saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 itu, ada juga yang sembuh. Kisahnya melawan virus ini layak kita bagi. Merekalah para penyintas yang dapat menjadi teladan bagi kita semua, terutama saudara-saudara kita yang sedang melawan infeksi COVID di dalam tubuhnya. Wijayanto Samirin. Ia adalah seorang ekonom yang setahun terakhir menjadi Senior Economic Advisor Gubernur DKI Jakarta. Pada akhir Agustus lalu, Wijayanto Samirin dinyatakan positif COVID-19. Apa yang dilakukan Wijayanto saat ia berjibaku melawan COVID? Kami mewawancarai Wijayanto melalui Zoom dan menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan liputan ini. Saya positif tanggal 27 Agustus ya, tapi karena waktu itu kondisi saya masih sangat bagus, saya memilih untuk isolasi mandiri. Nah, tapi kira-kira 3 hari kemudian mulai sesak nafas. Ya, saya langsung ke rumah sakit. Nah, dicek saturasinya sudah rendah, saturasi oksigennya sudah 92. Langsung masuk ICU. Jadi begitu saya masuk, kemudian diobservasi, foto toraks, kemudian di situ kelihatan bahwa virus itu mulai menguasai paru-paru saya begitu ya. Jadi dalam seminggu itu 25% paru saya itu dikuasai oleh virus gitu. Nah, kemudian saya langsung masukkan ruang isolasi, kemudian infus antibodi, infus penguatan imun sistem begitu ya, suntikan macam-macam. Wijayanto berusaha menjaga kesehatan mentalnya sebagai senjata melawan COVID-19. Sebenarnya yang bertempur itu tubuh kita dengan virus. Obat-obat itu hanya memberikan semacam fasilitasi penguatan senjata gitu ya. Jadi ketika tubuh kita sendiri tidak bugar, kita pesimis, kita takut, kita depresi gitu ya, kita akan kalah. Jadi sebenarnya perang melawan COVID ini adalah perang mental. Jadi mental kita harus kuat. Wijayanto berpesan, selama wabah ini belum hilang dari muka bumi, kita semua tidak boleh menyepelekan virus corona. Yang masih negatif, tolong jaga diri baik-baik. Jadi tolong pakai masker yang betul, jangan asal masker karena itu tidak membantu sama sekali. Kemudian juga cuci tangan. Kemudian yang sering kita lupa, ini nasihat dokter setelah saya keluar adalah, kita selalu kumur dengan antiseptik. Rutin. Karena virus itu bersembunyi di mulut dan ketika kita kumur dengan antiseptik itu mati. Kemudian lubang hidung itu ternyata juga harus dirawat, dibersihkan dengan air garam, rutin dibersihkan. Itu. Kemudian hal-hal yang lain ya jelas jaga imun sistem, tetap sehat, tetap fit, makanan bergizi, kemudian multivitamin dan sebagainya. Positifnya, untung bisa 40%. Cerita lainnya datang dari Tung Desem Waringin yang dikenal sebagai seorang motivator bisnis. Pada waktu itu tanggal 18 mulai demam, tapi malamnya saja yang demam. Jadi demam, menggigil, linu-linu. Tanggal 23, wah tidak enak. Napasnya kok tidak enak ya. Istri saya sudah panik, harus ke rumah sakit. Geret masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit kan diukurin suhunya masih normal. Tanggal 30 harus kontrol lagi. Kontrol lagi tes darah, masih meledak inflamasinya, tambah tinggi.
terus dites foto paru-paru di MRI, sebenarnya nggak perlu MRI lah, foto toraks cukup nih, punya duit ya boleh lah, nusuk lebih detail, lebih bagus. Begitu, langsung yang ini lebih panik lagi. Tadinya paru-paru kiri patung, sekarang kanan kiri putih-putih, sudah masuk rumah sakit. 31 malam saya menggigil. Tanggal 1 April pagi, jam 3, waduh, bangun lagi, menggigil lagi. Terus tambah nggak bisa bernapas. Pencet, susternya datang. Pas susternya datang, dikasih masker oksigen. Saya WA sama istri saya, if something happen. Saya minta dibakar, saya minta ini. Jam 4 pagi saya WA. Tapi saya bilang istri saya bukan negatif thinking, cuma antisipasi. Tung Desem bersyukur telah melewati salah satu fase yang paling mencekam dalam hidupnya. Jadi nomor 1, Tuhan mengizinkan saya sembuh. Yang kedua tentu saja perawatan dokter. Dan yang ketiga itu adalah air hangat. Yang keempat, saya jam 4 itu kan minum VCO, Virgin Coconut Oil. Ini yang kelima, ini hati yang gembira, ini sungguh-sungguh luar biasa. Sejak saat itu, suster masuk, dokter masuk, cleaning service masuk, saya nyanyiin. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, 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 amin. Jika Wijayanto Samirin dan Tung Desem membutuhkan waktu 2 hingga 4 pekan untuk bisa sembuh dari COVID-19, Ara Wirasuara punya cerita berbeda. Ara hampir 4 bulan harus berjuang melawan COVID-19 yang ada di tubuhnya. Ara merupakan pasien COVID-19 nomor 2 di Kota Bogor. Selama terinfeksi corona, Ara mengalami gejala batuk, pilek, dan demam. Jadi waktu itu kan masih awal-awal ya Mbak ya, Maret itu kan masih informasi COVID itu begitu mengkhawatirkan gitu ya, begitu mengkhawatirkan. Jadi begitu disampaikan positif itu luar biasa, kaget. Saya pikir seminggu atau 2 minggu udah selesai lah ya untuk ini ya. Tapi ternyata perjuangannya masih panjang gitu. Jadi kalau di total sih 4 bulan kurang 4 hari bersama sebelum akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Pengalaman berharga 4 bulan hidup dengan COVID-19 tak ingin Ara simpan sendiri. Setelah Ara dinyatakan sembuh, ia membentuk ruang curhat pasien COVID-19 yang dinamai Temanko. 4 bulan bersama COVID, itu masa yang jujur bagi saya sangat berat. Seperempat tahun itu bersama COVID. Terus saya berpikir bagaimana kita mempertemukan survivor dengan pasien COVID-19 agar mereka agar mereka bisa saling berbicara dari hati ke hati, menguatkan satu sama lain. Dan inilah pesan Ara yang patut kita resapi. Kalau ada yang bicara tentang COVID ini konspirasi dan lain-lain atau COVID ini tidak nyata, saya pikir itu kita simpan dulu di box yang box paling jauh gitu, karena sudah banyak korban berjatuhan dan saya adalah salah satu yang terkena COVID, jadi COVID itu nyata. Jadi tentunya untuk menghindari COVID kita butuh vaksin. Kini pemerintah tengah mengupayakan akses dan pengembangan vaksin COVID-19 untuk negeri. Salah satunya yang dilakukan melalui Bio Farma. Produsen vaksin plat merah ini bekerja sama dengan perusahaan vaksin Tiongkok Sinovac Biotech. Saat ini, Bio Farma tengah melakukan uji klinis tahap 3. Di Bandung ini merupakan bagian dari uji klinis global. Karena memang Sinovac sendiri ya, dalam uji klinis ketiga ini, mereka melakukannya multi-center di 5 negara, yaitu Brazil, Indonesia, Turki, Chili, dan Bangladesh. Dan ribuan relawan akan terlibat dalam proses uji klinis ini. Uji klinis 1-2-nya juga dilakukan di Cina, dan sebenarnya uji klinis tahap 3 ini lebih kepada rekonfirmasi terhadap uji klinis 1 dan 2, tapi dilakukan dengan jumlah relawan yang jauh lebih banyak. Nah, uji klinis 1 itu adalah untuk melihat faktor safety daripada vaksin itu sendiri. Uji klinis 2 adalah untuk efikasinya, dan yang ketiga ini kita merekonfirmasi lagi dengan jumlah relawan yang lebih banyak. Dan tentunya kami juga sangat optimis karena dalam prosesnya uji klinis juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang reputable ya. Mereka sudah melakukan yang lebih dari 30 uji klinis di Indonesia seperti Fakultas Kedokteran 4 yang sedang kerjasama dengan kita untuk uji klinis, dan juga diawasi oleh regulator kita yaitu Badan POM, dan juga disupport oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Jadi kami sangat optimis uji klinis akan berjalan dengan lancar. Sementara untuk jangka panjang,
pemerintah juga mengembangkan kemandirian vaksin, yaitu vaksin merah putih. Vaksin merah putih pada intinya adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Dan kemudian pengembangan bibit vaksinnya dikerjakan oleh ahli-ahli Indonesia dan tentunya pada akhirnya produksinya pun dilakukan di Indonesia. Nah, setelah akhir tahun rencananya bibit vaksin yang sudah kita anggap teruji pada hewan tersebut atau sel mamalia tersebut ini akan diserahkan kepada Bio Farma sebagai pihak yang nantinya akan melakukan produksi skala kecil terutama untuk keperluan uji klinis. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi seperti bayi, anak-anak, lansia atau orang dengan penyakit tertentu. Sebelum corona menerjang dunia, vaksin terbukti manjur menangkal penyakit tertentu. Setiap tahun sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Tujuan dari vaksinasi atau imunisasi itu adalah melindungi masyarakat, rakyat ya dari penyakit. Dan penyakit itu banyak penyakit menular yang ujungnya adalah kematian. Ya kalau dia tidak bisa diatasi. Salah satu cara adalah imunisasi, vaksin. Itu salah satu cara loh ya, vaksin. Jadi vaksin digunakan adalah untuk kepentingan keselamatan rakyat. Jadi kalau kita ini selamat, kita ini sehat, tentu kita akan bergerak kembali kan. Menjalani hari-hari yang tak biasa ini harus kita lewati dengan terus menjaga kesehatan. Jangan pernah kendor untuk menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, serta siap divaksinasi saat kegiatan pemberian vaksin COVID-19 secara bertahap dilaksanakan nanti. Karena vaksinasi COVID-19 ditambah 3M adalah harapan dan perjuangan bersama untuk melindungi diri, melindungi negeri, dan mengakhiri pandemi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.